Perhatikan dulu video yang akan saya tayangkan. Selamat datang dalam aplikasi rangkaian listrik. Rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik Jelas ya? terdiri dari berbagai komponen listrik seperti resistor, baterai, lampu, dan saklar yang dihubungkan dengan sebuah konektor sehingga arus listrik dapat mengalir melaluinya. Contoh rangkaian listrik sederhana adalah rangkaian capacitor. Rangkaian capacitor. Aliran arus listrik mengalir dari negatif menuju positif di dalam baterai, tetapi sebaliknya di dalam rangkaian. Lampu akan menyala jika rangkaian tertutup dan akan mati jika rangkaian terbuka. Baik, sekarang coba perhatikan video yang ada di atas. Ini jadi coba perhatikan ini yang gambar ini biasa lihat toh? Apa ini? Siapa yang tidak pernah lihat baterai? Ayo, ada yang tidak pernah lihat baterai? Pernah semua pernah pegang? Pernah dilempar? Pernah dilempar? Pernah dilempar baterai? Baterai rusak. Yang penting kepalamu tidak ikut rusak. Baik, sekarang coba perhatikan. Jadi ini baterai, kemudian ada lampu, ini saklar. Saklar seperti yang ditekan tadi. Jadi saklar itu dua fungsinya, hanya dua fungsinya. Kalau bukan membuka ya menutup. Nah sekarang apa yang terjadi ketika saklar ini saya tutup? Apa yang terjadi? Lampu menyala ya. Coba perhatikan ini ada yang bergerak-gerak ini. Nah apa itu? Itulah muatan. Jadi ketika baterai ini terhubung dengan lampu, ketika rangkaian ini saling berhubungan satu sama lain, maka akan terjadi aliran muatan. Aliran muatan inilah yang menyebabkan terjadinya ada aliran arus listrik. Boleh dibaca di situ materinya ada. Jadi arus listrik itu apa? Terjadi ketika saklar ini ditutup, ternyata ada muatannya bergerak, terjadi aliran muatan atau muatannya bergerak, sehingga terjadi aliran arus listrik dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Atau dengan kata lain, aliran arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Baik, sekarang kalau saya buka, sama halnya ketika tadi saklar ditutup, ditekan, lampu menyala ya. Ketika lampu menyala berarti ada aliran arus listrik. Nah, tiba-tiba ketika saklar dibuka, apa yang terjadi seandainya saklar ini saya buka? Lampunya padam. Nah, inilah yang disebut dengan rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Ketika saklarnya ditutup, semua komponen terhubung, lampunya menyala. Atau kalau di rumahnya ada kulkas, ada rice cooker, ada setrika, ketika dicolok di listrik itu menyala alatnya, berarti ada aliran arus listrik. Itulah rangkaian tertutup, berarti ada rangkaiannya tertutup. Apa itu rangkaian tertutup? Ketika semua komponennya terhubung dengan sumber tegangan. Kemudian ketika dibuka, ketika tadi saya tekan kembali saklarnya, apa yang terjadi dengan lampu? Saklarnya terbuka. Ada yang terputus di sini ketika padam toh? Ada ini saklarnya terbuka. Berarti rangkaiannya tidak terhubung semua. Itulah yang disebut dengan rangkaian terbuka. Nanti kalian akan amati kembali, kalian berdiskusi apa sih sebenarnya rangkaian terbuka dan apa sebenarnya rangkaian tertutup. Silahkan berdiskusi dan diisi di situ di lembar kegiatannya. Oke, sampai di sini paham ya? Ada yang ingin ditanyakan tentang video yang barusan? Ada yang ingin ditanyakan tentang video ini? Silahkan. Zakia mungkin? Ya. Kalau ada lampu rangkaian tertutup atau rangkaian tertutup. Kalau
Kalau lampunya padam, rangkaiannya tertutup atau terbuka? Jadi coba, oke. Pertanyaannya tadi ya, kalau padam, kalau lampunya padam, rangkaiannya tertutup atau terbuka? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan Arafa. Terbuka. Kalau lampunya padam, katanya Arafa, terbuka. Ada pendapat yang lain? Nah, sekarang coba perhatikan, Ibu jelaskan kembali. Kalau saklarnya ditutup, seperti tadi ketika Hanum menekan ini saklar, lampunya terbuka, lampunya menyala ya. Berarti itu termasuk rangkaian apa? Rangkaian tertutup. Kalau lampunya padam, berarti rangkaian terbuka. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, itu kegiatan pertama, mengamati rangkaian terbuka, menganalisis rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Kegiatan kalian yang kedua itu adalah mengidentifikasi apa saja sih yang bisa menghubungkan arus listrik, yang bisa menghantarkan arus listrik dari sumber listrik ke lampu. Itu kan pakai kabel ya. Cuma ini kan tidak kelihatan, ada di atas plafon. Tahu kabel toh? Siapa yang tidak tahu kabel? Ini kabel. Jadi ini kabel. Isinya ini kabel, bukan di luar. Kalau di luarnya ini kan plastik atau karet. Isinya di dalam kabel ini apa sebenarnya bahannya sehingga dia bisa menghantarkan arus listrik. Nah, coba perhatikan dikit yang ada di depan sini. Coba perhatikan, kalau seandainya kira-kira ada yang pernah mengelupas kabel enggak? Atau pernah lihat kabel yang terkelupas? Warna apa isinya di dalam? Kayak besi, kawat ya. Nah, kawatnya itu macam-macam bahan pembuat kawat yang ada di dalam sini. Bisa dari kuningan, bisa dari baja, bisa dari besi. Pokoknya semua bahan-bahan yang bisa menghantarkan listrik. Nah, di sini di depan kalian coba perhatikan, sudah ada beberapa bahan yang bisa menghantarkan. Ada baja, ada besi, ada kuningan, ada seng. Ketika ini dipasang, coba perhatikan ke depan. Tadi kan sudah paham ya, yang apa sudah kita lihat rangkaian terbuka dengan rangkaian tertutup. Oke. Kalau ini rangkaiannya begini. Ini terbuka atau tertutup? Ini saklarnya di posisi 0. Ini ada kabel ini di dalamnya. Ini menunjukkan kalau ada kabel yang menghubungkan antara ini ke lampu, antara lampu ke saklar ke sumber tegangan. Bisa dilihat ya? Bisa. Oke. Kalau modelnya seperti ini dari sini ke sini, coba lihat. Kalau modelnya seperti ini rangkaian terbuka atau tertutup? Coba perhatikan dari sini ke sini nyambung tidak? Tidak ya, berarti terbuka. Kalau tertutup, kalau nyambung semuanya, kalau tidak nyambung. Nah, inilah yang kalau misalnya saya pasang plastik di sini. Kalau saya pasang plastik masuk di sini, kira-kira lampunya menyala atau tidak? Kenapa? Kalau kuningan saya kasih masuk? Bisa ya? Nah, itu kegiatan kalian yang kedua, mengidentifikasi bahan apa saja yang bisa menghantarkan arus atau bahan apa saja yang bersifat sebagai konduktor. Oke, jelas ya? Jadi itu kegiatan kalian yang kedua. Apa tadi yang pertama? Mengidentifikasi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Kegiatan yang kedua, mengidentifikasi bahan-bahan yang bisa menghantarkan arus listrik dan yang tidak bisa menghantarkan. Kemudian coba perhatikan gambar di atas. Ini kalau baterainya dilepas. Tadi dari video yang tadi pertama, kalau baterainya dilepas, kira-kira apa yang terjadi dengan lampu? Tidak menyala atau padam. Kenapa tidak menyala atau padam?
Karena tidak ada sumber listrik atau tidak ada sumber tegangan. Jadi baterai itu adalah sumber tegangannya yang masih ingat enggak pelajaran waktu kelas 1 perubahan energi? Kalau kalau lampu menyala berarti yang dari listrik tadi ya, ketika saklar ditekan kemudian lampu menyala, perubahan energinya dari apa ke apa? Atau kipas angin kau colok, perubahan energi yang terjadi apa? Kalau kipas angin itu bergerak atau diam kalau dicolok dengan listrik? Kalau bergerak itu berarti energi. Pelajaran kelas 1 ini loh. Ya, lupa. Kalau yang bergerak itu berarti energi kinetik. Kalau dia dicolok ke listrik baru bergerak, berarti perubahan dari energi listrik ke energi kinetik. Kalau setrika panas, berarti perubahan dari energi listrik ke panas. Nah, sekarang kalau lampu, perubahan dari energi apa ke apa? Listrik ke cahaya. Nah, sama kalau misalnya dia menggunakan baterai untuk menyalakan lampu, berarti terjadi juga perubahan energi di situ ya. Energi listriknya baterai berubah menjadi energi cahaya. Oke. Jadi arus yang menyebabkan adanya arus tadi apa? Tadi yang di video tadi adanya aliran muatan. Nah, kalau untuk terjadinya aliran muatan maka harus ada juga sumber tegangan atau beda potensial ini. Makanya ini kalau baterainya dilepas, lampunya juga tetap tidak menyala meskipun kabelnya terhubung semua. Kenapa? Karena tidak ada sumber tegangan atau sumber listrik. Nah, selanjutnya jadi tadi di video coba perhatikan dulu sebelum kalian melanjutkan ke kegiatan sendiri. Arus listrik itu terjadi arus listrik tadi ketika atau jumlah muatan dibagi waktu. Kemudian tegangan listrik V itu sama dengan energi listriknya dibagi dengan jumlah muatan. Jadi arus listrik jadi yang akan kalian identifikasi sebentar, arus listrik, tegangan, rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Kemudian satu lagi, coba perhatikan ke depan, silahkan menganalisis. Lihat di depan gambar apa itu? Ada baterai, ada saklarnya, ada 3. Saklarnya ada dari tembaga, ada saklarnya dari kaca, dan ada saklarnya dari kuningan. Kira-kira kalau semua saklar ditutup, apa lampu yang mana saja yang bisa menyala? Apakah ini yang lampu pertama? Ini lampu pertama ya. Lampu kedua, lampu ketiga, dan lampu keempat. Ini yang akan kalian identifikasi permasalahannya. Yang mana yang akan menyala ketika semua saklar tertutup? Kalau ada yang tidak menyala, kenapa dia bisa tidak menyala? Kalian presentasikan di depan hasil dari diskusinya. Ya, silakan. Ini rangkaian terbuka dan tertutup. Tertutup.